Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan bahtera raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka. Sudah waktunya untuk beribadah. Engkau tidak pulang? Tidak, pekerjaanku masih banyak. Di antara mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wad, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. 5 orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang. Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam. Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari 5 imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa. Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa? Ratap orang-orang. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka. Engkau memiliki keterampilan memahat. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka? Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan 5 imam soleh tersebut. Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar? Tidak apa. Patung ini bukan untuk disembah. Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat. Ingatlah, wahai saudaraku, mereka adalah 5 imam yang telah membimbing kita. Janganlah kalian melupakan siapa mereka. Kita membuatnya bukan untuk disembah. Jadi, ini tidak termasuk perbuatan dosa. Begitulah, sedikit demi sedikit, manusia mulai membenarkan tindakan mereka. Waktu terus berlalu, patung 5 imam soleh ini mulai tersebar ke berbagai daerah. Dari ayah diturunkan ke anak-anak mereka, dan kemudian diturunkan kepada cucu mereka. Semakin lama, cerita tentang 5 orang soleh ini mulai berubah, hingga akhirnya mereka mulai menganggap 5 patung tersebut sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur ketika ia bangun atau hendak tidur, ketika makan dan minum, atau mengenakan pakaian dan segala kegiatan lainnya. Tugas Nabi Nuh adalah mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh hanya Allah lah yang menciptakan dan memberikan rizki kepada manusia. Dan selama ini, iblislah yang telah menghasut nenek moyang mereka, membuat mereka menyembah patung berhala yang hanyalah sebuah benda mati. Sebagian orang tersadar dan mengakui bahwa yang dikatakan Nabi Nuh benar. Engkau benar. Patung-patung ini hanyalah benda buatan manusia. Namun, sebagian besar lainnya justru menentang. Bagaimana bisa aku percaya kepadamu jika istri dan anak-anakmu sendiri tidak mempercayaimu? Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan memiliki 4 anak laki-laki. Sayangnya, istri dan anak-anak Nabi Nuh ini tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala. Jangan hiraukan apa yang dikatakan ayahmu. Nenek moyang kita adalah kaum yang saleh. Merekalah Tuhan yang harus kita sembah. Meskipun ditentang banyak orang, Nabi Nuh tetap berdakwah dan terus berusaha untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah.
Ketika dakwahnya tidak didengarkan, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar. Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang. Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, buktikan azab itu kepada kami. Nabi Nuh menjawab, Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu. lalu datanglah hari di mana Allah menurunkan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan bertambah lagi dan semua orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mulai menanam pohon. Kelak, pohon itu akan ditebang dan dibuat menjadi kapal. Setelah pohon itu cukup besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bekerja bersama-sama. Pekerjaan mereka ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin suku pun datang dan bertanya, Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Dan apa manfaatnya? Kami membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal ini akan menyelamatkan kami dari banjir besar. Tidak mungkin di tanah yang panas ini akan muncul banjir. Apa yang kalian kerjakan akan sia-sia. Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa azab dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya akan terkena hukuman tersebut. sahut pengikut Nabi Nuh lainnya. Namun sayangnya, tidak ada yang percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalamnya ada sebuah lumbung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kandang-kandang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat-saat terakhir pun tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka, Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing. Tidak akan terjadi apapun. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing. Namun, dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turun disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai menggenang semakin meninggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menggenang. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Banjir besar sungguh terjadi. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terus terombang-ambing di tengah ombak besar, hingga Allah menurunkan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada bumi untuk menelan semua air. Kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang sangat tinggi. Setelah keadaan aman, Nabi Nuh turun dari kapal dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perlindungannya. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Nuh dan para pengikutnya melakukan puasa. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 Muharram atau dikenal dengan nama Hari Asyura. Nabi Nuh berdakwah di bumi ini selama 950 tahun. Perjuangannya sungguh
sungguh panjang dan berat. Hingga akhir sebelum peristiwa banjir besar itu terjadi, pengikut Nabi Nuh hanya berjumlah 80 orang. Nabi Nuh melepaskan semua burung-burung dan binatang-binatang lainnya. Para hewan itu pun menyebar ke seluruh penjuru. Begitu pula dengan kaum Nabi Nuh. Kisah Nabi Soleh alaihi salam dan unta dari Allah. Apakah kalian masih ingat akan kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam? Mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu. Saat ini, daerah itu telah kembali subur ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga dikaruniai banyak kelebihan. Mereka pandai dalam mengolah tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Semua ternak terawat dengan baik sehingga mampu menghasilkan daging dan susu yang banyak. Kehidupan mereka sungguh nyaman dan makmur. Ada satu kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah. Mereka juga mampu memahat gunung dan membentuknya menjadi gedung-gedung yang megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur dan berjaya. Segala kenikmatan dan kelebihan itu membuat kaum Samud merasa sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka memahat patung-patung gagah dan rupawan di dinding dan di gunung-gunung, kemudian menyembahnya sebagai Tuhan. Ya Tuhan kami yang agung, limpahkanlah kekayaan dan kejayaan kepada kami untuk selamanya. Kaum Samud menganggap harta adalah segalanya. Mereka kerap mengadakan pesta besar, berjudi, dan mabuk-mabukan. Sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering sekali berbuat kasar kepada para pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin. Cepat bawakan minumanku, kamu sangat lambat. Pada suatu hari, mulai tersebar kabar tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Sebenarnya, Soleh memang orang yang cerdas. Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Soleh? Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah dan memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit kaum Samud mulai menjauhi Nabi Soleh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah. Berkali-kali Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Soleh berkata, Karena itu, mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun? Bagaimana jika aku memiliki bukti? Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami.
Bukti apa yang bisa engkau berikan? Nabi Soleh pun berdoa memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan. Memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasanya, agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Allah memerintahkan agar Nabi Soleh memukulkan tangan ke sebuah batu besar yang ada di depannya. Subhanallah, dari dalam batu tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu berjalan dengan santai, seolah sejak tadi dia memang sudah berada di sana. Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta yang muncul dari dalam batu. Wah, ini ajaib sekali. Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah. Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Karena itu, biarkanlah unta ini makan. Nabi Soleh kemudian meninggalkan unta betina itu dan membiarkannya bebas bergerak kemana saja. Sebelum pergi, Nabi Soleh berkata bahwa siapa saja yang mengganggu unta itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, sebagian dari kaum Samud mulai berubah pikiran. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik dan menyatakan diri akan meninggalkan patung-patung berhala itu dan beriman hanya kepada Allah. Perubahan sikap masyarakat ini membuat para pemimpin kaum Samud merasa khawatir. Aku harus menghentikan dia sebelum pengikutnya bertambah banyak. Para pemimpin kaum Samud mengadakan pertemuan. Untuk menghentikan Nabi Soleh, mereka harus menghilangkan bukti mukjizatnya agar masyarakat tidak lagi berubah pikiran. Maka, mereka memutuskan untuk membunuh unta itu. Ada 2 pemuda yang bisa melaksanakan tugas penting ini. Mereka pasti mau menuruti perintahku. Kata Syahduk bin Imahya, salah satu wanita yang paling kaya. Syahduk bin Imahya mengutus 2 orang pemuda, yaitu Musyada bin Muharij dan Gudar. Kemudian, kedua orang ini mengajak 7 teman-teman mereka untuk membantu. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke padang rumput. Lihat, unta itu menuju ke mata air. Begitu dia minum, aku akan melepaskan anak panahku. Kalian bersiaplah untuk membunuhnya begitu unta itu terjatuh. Panah dilepaskan dan tepat mengenai kaki si unta. Unta itu pun terjatuh. Selanjutnya, Gudar berlari maju dan langsung menikam perut si unta hingga mati. Setelah memastikan unta itu benar-benar mati, mereka pun bersorak gembira. Hore, tugas kita selesai. Nyonya Sanduk pasti akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak kepada kita. Nabi Soleh merasa sedih melihat untanya mati. Lalu, Nabi Soleh berkata bahwa azab dan hukuman dari Allah akan datang kepada mereka, kecuali mereka bertaubat. Namun, kaum Samud tetap saja menolaknya. Hai Nabi Soleh, untamu telah kami bunuh. Apakah kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan hukuman dari Tuhanmu itu? Sesuai yang dijanjikan oleh Allah, hukuman pun diturunkan. Pagi hari, ketika dari tidur, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam. Saat itulah, Allah memerintahkan agar Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi meninggalkan kota mereka. Pada hari keempat, seluruh langit tertutup awan gelap dan petir menyambar dengan dahsyat. Bumi bergetar hebat hingga merobohkan semua bangunan yang ada. Sesaat kemudian, batu-batu besar seolah berjatuhan dari langit.
Kota kaum Samud pun hancur tertimpa batu. Tidak ada seorang pun yang selamat di antara mereka. Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Beliau terus melanjutkan dakwahnya, tidak pernah berputus asa untuk mengajak umat manusia kembali ke agama yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih terus berusaha menggoda manusia. Kisah Nabi Ismail alaihissalam, mukjizat air Zam-Zam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi? Iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa kali hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke kanan Palestina. Kemudian, hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut dan Sarah. Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengannya. Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari, Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah terus-menerus bersedih. Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim? Saat itulah Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail darinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti, memasuki padang yang gersang. Hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik. Angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada suaminya, Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim mengangguk. Lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus. Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita, kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil agar dia tenang. Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu. Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air?
Hajar berjalan dengan cepat dan mulai mendaki sebuah bukit yang dikenal dengan nama Safa. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan air di sana. Ketika itu, Hajar melihat bukit lain di seberang. Dia pun turun dari bukit Safa menuju ke bukit Marwah. Sayang sekali, di sana pun dia tidak menemukan mata air. Hajar memutuskan kembali ke rumah untuk melihat keadaan anaknya. Tangis Ismail semakin kencang. Pasti engkau tambah haus. Kata Hajar dalam hati. Dia pun pergi lagi ke Bukit Syafa untuk melihat barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Ketika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke Bukit Marwah. Dia terus mondar-mandir antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali. Dalam setiap langkahnya, Hajar terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berusaha dengan baik. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizatnya. Nabi Ismail menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dari jejak hentakan itu, muncullah mata air yang sangat banyak. Air itu terus mengalir keluar, merembes ke segala arah. Air yang begitu jernih dan segar. Zam! 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 Teriak Hajar ketika melihat aliran air tersebut, yang artinya adalah berkumpul. Hajar menangkupkan kedua tangannya dan mengambil air itu, kemudian memberikannya kepada Ismail. Setelah itu, dia sendiri pun meminum hingga kenyang. Mata air itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Dari tahun ke tahun, dan dalam cuaca yang sangat panas sekalipun, air itu tidak pernah berkurang. Cobaan untuk Hajar seolah datang silih berganti. Suatu hari, semua bahan makanan telah habis, dan Ismail kecil sudah kelaparan. Untuk menunda rasa lapar itu, Hajar merebus batu-batu dan berkata, Tunggulah sebentar, makanan ini belum matang. Hari terus berganti, dan Hajar tetap menjalani hidupnya dengan ikhlas. Dia tekun dan rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Mekah yang dulunya tandus dan tidak dihuni oleh manusia, kini berangsur-angsur mulai ramai. Mata air itu telah menarik para musafir dan pedagang. Mereka menyebut mata air itu dengan nama Zam-Zam. Dari merekalah Hajar bisa mendapatkan bahan makanan. Terima kasih atas bantuan Tuan selama ini. Sama-sama, Nyonya. Berkat mata air ini, kami semua jadi tertolong. Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Dia begitu terkejut ketika melihat daerah itu telah menghijau dan ramai dikunjungi orang-orang. Nabi Ibrahim merasa terharu dan bangga melihat putranya. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita, Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu. Sungguh di luar dugaan,
Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja, memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan. Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah. Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan, yaitu 1. Mengencangkan tali yang mengikatnya, agar saat disembelih dia tidak meronta dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam, supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban. Hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi Nabi utusan Allah. Kisah Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus. Usia bumi semakin tua dan jumlah manusia pun terus bertambah. Dari masa ke masa, Allah terus mengutus para nabi serta rasul untuk membimbing manusia. Namun, godaan dari iblis juga tidak pernah berhenti, membuat manusia terus-menerus jatuh dalam dosa. Sama seperti yang terjadi pada penduduk kota Ninawa ini. Mereka berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Mereka menciptakan patung-patung berhala itu dalam berbagai wujud. Mereka mengikuti ajaran nenek moyang dan meneruskannya lagi ke anak cucu. Ingatlah anak-anakku, tidak ada pencipta dan pelindung yang lebih hebat daripada dewa kita ini. Ajaran ini semakin lama semakin melekat, hingga tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam lahir di tengah-tengah kaum penyembah berhala ini. Namun, hal itu tidak membuatnya terjerumus dalam dosa. Dia tetap memegang teguh iman kepada Allah sesuai dengan ajaran para nabi terdahulu. Allah lantas mengangkat Nabi Yunus sebagai utusannya. Tugas Nabi Yunus adalah mengingatkan umatnya dan mengajak mereka untuk kembali beriman kepada Allah. Sama seperti kebanyakan kaum durhaka lainnya, penduduk Ninawa pun menolak dakwah Nabi Yunus. Banyak yang mengaku sebagai utusan Tuhan, namun semuanya pembohong. Apakah benar Tuhan yang kau sembah itu ada? Jika engkau tidak bisa menunjukkan wujudnya, bagaimana kami bisa percaya? Nabi Yunus mengingatkan kaumnya akan hari kiamat yang pasti akan datang, dan neraka yang begitu mengerikan akan menjadi tempat bagi orang-orang yang penuh dengan dosa. Sedangkan bagi mereka yang beriman, Allah akan mengangkatnya ke surga. Namun, semua ancaman dan janji indah ini tidak bisa menggoyahkan kepercayaan penduduk Ninawa. Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Keadaan ini membuat Nabi Yunus sedih dan kecewa. Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Apa yang harus dilakukan untuk menyadarkan penduduk Ninawa ini?
Namun, sebelum Allah menurunkan wahyu, Nabi Yunus telah memutuskan lebih dulu. Dia pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berjalan menuju ke pantai. Dia mencari sebuah kapal penumpang dan berniat pergi ke tempat lain. Kala itu, matahari sudah hampir terbenam, dan Nabi Yunus masih bimbang. Apakah langkah yang dia ambil ini tepat? Namun, ketika mengingat kembali perilaku kaumnya yang kejam, Nabi Yunus kembali marah. Dia pun memutuskan naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke negara lain. Nabi Yunus bergabung bersama para penumpang lainnya. Mereka semua saling berbincang. Hanya Nabi Yunus saja yang memutuskan untuk menyendiri. Tiba-tiba saja, angin bertiup dengan kencang. Langit malam yang gelap mulai dihiasi kilatan-kilatan petir, disertai dengan gemuruh yang menggelegar. Badai akan segera datang. Badai mengamuk dengan ganas, membuat kapal terombang-ambing. Para penumpang mulai panik ketika melihat air mulai membanjiri lambung kapal. Kapten, kapal kita mulai tenggelam. Buang barang-barang yang paling berat. Semua awak kapal langsung bergerak. Mereka membuang barang bawaan ke laut untuk mengurangi beban. Meskipun semua barang sudah dibuang, kapal tetap saja terombang-ambing dan hampir tenggelam, seolah beban yang dibawanya masih terlalu berat. Bagaimana ini, Kapten? Salah satu di antara kalian pasti telah berbuat dosa besar, sehingga para Tuhan marah. Nahkoda pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat undian. Setelah undian itu jadi, Nahkoda berkata, Sesuai tradisi, untuk meredakan amarah laut, salah satu penumpang harus dikorbankan. Buang saja para budak. Buat apa harus diundi? Bagi yang namanya terpilih, dialah yang akan dibuang ke laut. Undian pertama dilakukan. Yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Undian kedua dilakukan, dan yang keluar adalah nama Nabi Yunus lagi. Siapa yang bernama Yunus? Malang sekali dia. Nahkoda menarik undian untuk ketiga kalinya. Yunus, cepat bawa dia kemari. Semua penumpang sepakat bahwa Nabi Yunuslah yang harus dikorbankan agar lautan kembali tenang. Awak kapal berjaga-jaga seandainya saja Nabi Yunus melakukan perlawanan. Namun, Nabi Yunus tidak melawan. Nabi berpikir, apakah ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dari Allah? Nabi Yunus berdiri di samping perahu dan melihat lautan yang bergejolak dipenuhi ombak besar. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Gelapnya malam terasa semakin mencekam. Nabi menutup mata dan memantapkan hati melompat ke laut. Dalam sekejap, dia tercebur ke dalam air yang dingin. Saat Nabi membuka mata, seekor ikan paus yang sangat besar berada tepat di depannya. Ikan paus itu melahap dan menelan Nabi Yunus hingga jauh ke dalam perut. Kemudian, ikan itu menyelam jauh sekali ke dalam lautan. Nabi mencoba menggerakkan tangan, kaki, kepala dan seluruh tubuhnya. Semuanya masih terasa normal. Alhamdulillah, Nabi masih hidup. Namun, dirinya kini terjebak di dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan dasar lautan. Nabi merasa sungguh berdosa. Dia kemudian bertasbih dan berdoa memohon ampunan. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Wahai yang Maha Suci, sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Selama terjebak di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak pernah berhenti bertasbih. Dia bertaubat dengan sungguh-sungguh.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tasbih Nabi Yunus yang menggema dari dalam perut ikan. Atas kesungguhannya itu, Allah menurunkan perintah kepada ikan paus agar membawa Nabi ke permukaan laut. Ikan itu berenang menuju ke sebuah pulau dan mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perutnya. Allahu Akbar. Nabi Yunus berhasil selamat dari perut ikan tanpa suatu kekurangan. Namun, berada di dalam perut ikan membuat tubuh Nabi menjadi lemah dan kesakitan, apalagi setelah dia terdampar di pantai. Sengatan sinar matahari membuat kulitnya semakin terbakar. Di tengah rintihannya, Nabi terus bertasbih dan memohon pertolongan dari Allah. Allahu Akbar. Kemudian, Allah menumbuhkan pohon sejenis labu yang memiliki daun lebar untuk melindungi dari sinar matahari. Nabi Yunus bertahan hidup dengan bantuan buah labu beserta daun-daunnya yang lebar. Daun itu mampu melindungi kala panas dan dingin. Beberapa waktu kemudian, Nabi berangsur-angsur pulih dan sehat kembali. Setelah itu, Allah memerintahkannya untuk kembali kepada penduduk Ninawa dan menyampaikan wahyu bahwa Allah telah menerima taubat mereka semua. Nabi Yunus sungguh terkejut melihat kaumnya telah berubah. Ketika Nabi tiba di kota, mereka menyambut dengan hangat. Kami takut akan azab dari Allah akan segera datang ketika engkau pergi meninggalkan kami. Benar, karena itulah kami beriman dan beribadah seperti yang engkau ajarkan, berharap agar Allah mengampuni dosa kami. Subhanallah, penduduk Ninawa yang tadinya menyembah berhala, kini telah bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka semua bersujud syukur ketika mendengar bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Setelah itu, penduduk Ninawa hidup dengan makmur dan bahagia. Alhamdulillah. Nabi Yunus pun melanjutkan dakwahnya lagi hingga usia 110 tahun. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, raja segala makhluk. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda yang istimewa. Dia lebih cerdas dari siapapun, rajin beribadah dan rendah hati. Meskipun ayahnya adalah raja yang hebat, dia sama sekali tidak pernah sombong. Semua orang beranggapan Nabi Sulaiman pasti akan meneruskan tahta ayahnya, menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Suatu hari, Nabi Daud mengajak Nabi Sulaiman ke persidangan. Saat itu, ada dua orang yang sedang berseteru. Astagfirullah. Baginda Raja, domba-domba miliknya masuk ke perkebunanku dan menghancurkan semua tanaman milikku. Saya minta ganti rugi. Mohon Baginda bisa memberikan nasihat yang adil. Saya sudah lama menunggu masa panen, dan sekarang saya tidak bisa memanennya. Nabi Daud bertanya kepada pemilik domba, apakah benar dombanya telah merusak perkebunan itu? Dan si pemilik domba membenarkan hal tersebut. Kemudian, Nabi Daud memutuskan, pemilik domba harus menyerahkan ternaknya sebagai bentuk ganti rugi. Keputusan itu disambut gembira oleh pemilik kebun. Namun, keputusan itu terasa berat bagi pemilik domba. Nabi Sulaiman meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan saran. Untuk sementara, pemilik domba harus menyerahkan dombanya kepada pemilik kebun. Domba itu bisa dimanfaatkan dan diambil hasilnya. Pemilik domba juga harus memperbaiki kebun yang rusak sampai kembali seperti semula. Setelah itu, semua harta tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Sifat-sifat kepemimpinan Nabi Sulaiman terus berkembang. Dan ketika Nabi Daud wafat, tahta kerajaan pun diwariskan kepadanya. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk mengolah besi, timah, dan tembaga. Kemudian mengembangkannya menjadi senjata dan alat pertahanan yang kuat.
Kerajaan Nabi Sulaiman pun dikenal sebagai kerajaan yang hebat militernya dan makmur. Nabi Sulaiman mewarisi semua sifat mulia dari Nabi Daud, termasuk kenabiannya. Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Sulaiman sebagai nabi dan rasul utusannya untuk meneruskan perjuangan sang ayah membimbing Bani Israel agar terus beriman kepada Allah. Allah juga menundukkan semua makhluk lain seperti burung-burung, angin, hingga bangsa jin di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya melintas di sebuah padang rumput. Tiba-tiba, terdengar jeritan seekor semut. Bersembunyilah di rumahmu sebelum Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka. Nabi Sulaiman mendengarnya dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Mereka menunggu hingga para semut itu berhasil menyelamatkan diri. Pada saat Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke Yaman, dia melihat sistem penyaluran air yang luar biasa. Dia ingin sekali membangun saluran-saluran air seperti itu di negerinya sendiri. Namun sayang, negerinya tidak memiliki sumber mata air yang cukup. Karena itulah, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung dan memberikan tugas untuk mencari mata air. Semua burung hadir memenuhi panggilan Nabi Sulaiman. Hanya burung Hud saja yang tidak hadir. Kenapa aku tidak melihat burung hut-hut? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, kecuali dia memberiku alasan yang jelas. Tak lama kemudian, burung Hud datang dengan wajah ketakutan. Dia khawatir mendapatkan hukuman dari Nabi Sulaiman. Burung berkata, dia membawa sebuah kabar penting. Kemudian dia bercerita bahwa dia melihat Ratu Bilqis dari kerajaan Sabah dan rakyatnya melakukan dosa besar. Mereka semua menyembah kepada matahari. Wahai matahari yang agung, limpahkan rahmat-Mu. Jadikan negeri ini lebih makmur dan lebih kuat. Doa itu pun diikuti oleh seluruh rakyatnya. Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Untuk membuktikannya, dia pun menulis sebuah surat kepada Ratu Bilqis. Aku akan melihat apakah kamu benar atau berbohong. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada Ratu Bilqis. Setelah itu, kamu boleh pulang. Kita lihat jawaban apa yang akan mereka berikan. Burung Hud pun menerima surat itu dan mengantarkannya ke kerajaan Sabah. Ratu Bilqis menerima surat itu. Isinya adalah ajakan untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis tidak mau tunduk begitu saja. Dia ingin melihat seberapa besar kerajaan Nabi Sulaiman. Pergilah kalian menghadap Raja Sulaiman, bawa hadiah yang mewah, dan lihatlah apakah mereka sekuat yang diceritakan atau tidak. Burung Hud mendengar rencana itu dan segera melaporkannya kepada Nabi Sulaiman. Mendengar informasi ini, Nabi Sulaiman memberikan perintah kepada para jin untuk membangun sebuah istana yang tidak ada tandingannya. Istana itu terbuat dari kaca dan di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Nabi juga menyiapkan semua prajurit dari segala golongan, yaitu manusia, hewan, dan jin. Para utusan Ratu Bilqis tercengang melihat kemegahan istana Nabi Sulaiman. Ditambah lagi ketika melihat barisan pasukan yang begitu banyak. Mereka terbata-bata menyampaikan hadiah dan pesan dari sang ratu. Namun, Nabi Sulaiman menolak semua hadiah itu sambil berkata, Kembalilah kamu dengan semua hadiah ini kepada ratumu. Utusan Ratu Bilqis kembali pulang dan menyampaikan semua pesan dari Nabi Sulaiman. Raja Sulaiman berkata akan mengirim bala tentara ke sini jika ratu tidak menuruti perintahnya. Beliau meminta ratu untuk datang sendiri dan menyerahkan diri. Bagaimana kekuatan mereka? Mereka sangat kuat, ratu.
Jawab sang utusan. Wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. Ratu Bilqis mengumpulkan semua panglima dan meminta pendapat. Apa ratu berniat untuk menyerah dan membuang Tuhan yang selama ini kita sembah? Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kami hanya bisa berperang, Ratu. Tapi kita akan kalah. Raja Sulaiman begitu kuat. Ratu Bilqis pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dia akan datang sendiri dan melihat sekuat apa Nabi Sulaiman. Perjalanan yang sangat panjang pun ditempuh oleh Ratu Bilqis. Tanpa diketahui oleh sang ratu, burung Hud selalu mengawasi gerak-geriknya. Ketika sang ratu sudah dekat, burung Hud pun pergi menemui Nabi Sulaiman untuk melapor. Nabi Sulaiman bermaksud untuk menunjukkan mukjizat yang dimilikinya kepada sang ratu, agar dia dan semua rakyatnya tunduk. Nabi Sulaiman bertanya kepada burung Hud, apa yang paling dicintai oleh Ratu Bilqis? Dan burung Hud menjawab, singgasananya. Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada pasukannya, adakah yang sanggup membawa tahta itu? Jin Ifrit menjawab, Aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu. Dalam sekejap saja, tahta Ratu Bilqis yang berada di kerajaan Sabah sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman. Padahal jaraknya sangat jauh sekali. Nabi Sulaiman memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua mukjizat yang diberikan kepadanya. Allahu Akbar. Rombongan Ratu Bilqis disambut dengan ramah. Sama seperti para utusan terdahulu, rombongan kali ini pun terkagum-kagum pada kemegahan istana Nabi Sulaiman. Apalagi ketika sang ratu melihat sebuah kursi yang mirip dengan singgasana miliknya. Apakah tahtamu seperti ini? Ratu Bilqis tidak bisa berkata apa-apa melihat segala keajaiban itu. Nabi Sulaiman menunjukkan semua mukjizat Allah yang diberikan kepadanya. Itu adalah bukti bahwa dia benar-benar utusannya. Akhirnya, Ratu Bilqis menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah untuk beriman kepada Allah. Subhanallah. Setelah itu, seluruh rakyat kerajaan Sabah pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menjabat sebagai raja, Nabi Sulaiman meneruskan perjuangan Nabi Daud untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Selama pembangunan, Nabi berdoa kepada Allah agar menjadi raja yang bijak, memiliki kerajaan yang tidak ada tandingannya, dan mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Sebelum masjid selesai dibangun, Nabi Sulaiman wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Yahya alaihissalam, teguh dan penyayang. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit, masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa? Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman, Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu.
kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Subhanallah, Nabi Zakaria pun bersujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini. Allahu Akbar. Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas, serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama. Ayah, ayo kita bermain. Maaf, aku tidak diciptakan untuk bermain. Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinnya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka. Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang. Apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya. Hei Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa, ilmu Nabi Yahya semakin bertambah dan kasih sayangnya semakin meningkat. Dia menjadi orang yang sangat dihormati, tidak hanya oleh sesama manusia, namun oleh semua makhluk hidup. Pernah suatu kali, Nabi masuk ke sebuah gua untuk beribadah dan berzikir. Nabi terlalu khusyuk hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Gua itu ternyata dihuni oleh binatang buas. Terdengar geraman pelan dari seekor serigala. Namun, begitu Nabi mulai berzikir, serigala itu langsung terdiam. Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga, para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang Nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, Nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaihissalam datang dan berkata, Sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan 5 kalimat, agar kamu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. Kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya? Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis. Untuk apa Nabi mengumpulkan kita semua? Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka. Sesungguhnya, Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara. 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah: 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. 3. Menjalankan puasa. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berzikir. Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan 5 hal tersebut, agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat. Namun, semakin banyak pula orang-orang yang membencinya.
Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan raja ini mendapat banyak tentangan dari kaum Bani Israel. Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil pemimpin mereka kemari. Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali. Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun. Nabi Yahya tetap teguh menolaknya. Karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahramnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel. Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini? Tenanglah dulu, kita tunggu waktu yang tepat. Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah. Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan calon istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah. Cari Yahya dan tangkap dia. Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku. Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat, dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon. Masuklah ke dalamku. Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi dua dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria. Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu? Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi. Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya. Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. Dua nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para nabi utusan Allah. Di tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, saudara dari Nabi Yahya alaihissalam. Mukjizat Nabi Muhammad SAW menurunkan hujan. Mukjizat merupakan kejadian luar biasa yang berlaku pada Nabi dan Rasul dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun manusia yang bisa menirunya. Di antara semua manusia pilihan Allah, ada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dikaruniai ratusan mukjizat sebagai bukti nyata bahwa dia adalah Rasul utusan Allah. Sejak masih kecil, Nabi telah merasakan ujian dunia yang begitu berat. Ya Tuhanku, siapa yang akan merawat anak ini? Ucap Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad. Saat itu, Nabi berusia 6 tahun. Ibunya baru saja meninggal dunia, sedangkan sang ayah sudah meninggal sejak Nabi belum lahir.
akulah yang akan merawat cucuku. Kata Abdul Muthalib, kakek Nabi. Tidak lama berselang, sang kakek pun meninggal dunia. Dan akhirnya, Nabi diasuh oleh sang paman, yaitu Abu Thalib. Saat itu, Nabi berusia 8 tahun. Sesuai dengan wasiat ayah, aku akan mengasuhmu. Engkau adalah anak yang mulia. Aku pasti akan menjagamu. Benar sekali, Nabi adalah anak yang mulia. Siapapun yang bersama dengannya pasti akan mendapatkan berkah. Suatu ketika, kota Mekah dilanda kemarau yang sangat panjang. Bagaimana ini? Hujan tidak kunjung turun. Padahal para dukun sudah memberikan berbagai persembahan. Jika begini terus, kita pasti akan mati kelaparan. Setiap hari, ada saja ternak yang mati karena kelaparan dan kehausan. Begitu juga dengan ladang-ladang yang sudah mulai mengering. Keadaan yang semakin memburuk membuat para pemimpin suku berkumpul. Salah satu dari mereka mengusulkan untuk meminta bantuan kepada Abu Thalib. Dia adalah orang yang saleh. Siapa tahu doanya akan terkabul. Benar, tidak ada salahnya jika kita mencoba. Kemudian, mereka pun mengutus salah satu orang untuk menemui Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, lembah ini sedang mengalami kekeringan dan anak-anak kami sedang mengalami kelaparan. Maka, datanglah dan mintalah hujan. Baiklah, aku akan datang. Setelah itu, Abu Thalib berjalan ke arah Ka'bah bersama dengan Nabi Muhammad kecil. Orang-orang yang ada di sana mulai berbisik-bisik. Apakah itu anak yang diasuh oleh Abu Thalib? Benar, banyak yang bilang kalau dia adalah anak yang mulia. Oh, pantas saja. Wajahnya bersinar sekali seperti matahari. Abu Thalib kemudian mengangkat Nabi Muhammad dan menempelkan punggungnya ke Ka'bah. Mereka pun berdoa dengan khusyuk. Tidak lama kemudian, awan mendung mulai muncul di langit yang awalnya begitu terik. Lihat, muncul awan gelap di sebelah barat. Di sebelah selatan juga sama. Tuhan mendengar doa kita. Hujan mulai turun dengan deras membasahi kota Mekah. Semua orang bersuka cita menyambutnya. Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad pulang ke rumah. Sepanjang jalan, dia melantunkan syair. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Subhanallah, Allah telah menurunkan mukjizatnya kepada Nabi Muhammad sejak Nabi masih kecil. Kisah lainnya tentang Nabi Muhammad yang mendatangkan hujan terjadi setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Waktu itu, Madinah dilanda kemarau yang sangat panjang. Hal ini membuat para petani dan peternak menderita. Hujan tidak kunjung turun. Semua ladang menjadi kering seperti ini. Ternak-ternakku juga tidak ada yang bertahan. Semuanya mati kekurangan makan dan minum. Melihat kesusahan yang dialami para penduduk, beberapa sahabat kemudian berkumpul. Mereka memutuskan untuk meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana jika kita meminta kepada Rasulullah agar beliau berdoa kepada Allah? Benar, mari kita meminta kepada Rasulullah. Maka para sahabat pun pergi ke masjid untuk menghadap kepada Nabi Muhammad. Waktu itu, Nabi berada di mimbar dan sedang berdakwah. Sahabat ini masuk ke masjid dan berkata, Wahai Rasulullah, harta benda kami telah binasa dan jalan-jalan telah putus. Doakanlah kepada Allah agar Dia menurunkan hujan untuk kami. Kemudian Nabi pun berdoa, Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami ya Allah. Turunkan hujan untuk kami ya Allah. Turunkan hujan untuk kami. Allahu Akbar. Langit yang awalnya cerah tanpa ada satu titik pun awan berubah menjadi gelap. Perlahan-lahan, sinar matahari mulai tertutup. Hujan turun! Demi Allah,
Awan-awan ini tadinya tidak ada, dan sekarang langit tertutup oleh awan. Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad. Kekeringan di Madinah pun dapat teratasi. Namun, hujan itu turun terus-menerus tanpa henti, membuat tanah yang awalnya kering mulai tergenang, dan lama-kelamaan menimbulkan kerusakan. Ibu, air mulai masuk ke rumah kita. Naiklah ke atas bangku ini, Nak. Sahut sang ibu sambil mengambil satu-satunya bangku yang ada di rumah mereka. Ibu, kapan hujan ini akan berhenti? Namun, tidak ada seorang pun yang bisa menjawab kapan hujan itu akan berhenti. Tepat pada hari ke-7, para sahabat kembali menghadap kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, harta benda kami telah binasa dan jalan-jalan telah putus. Doakanlah kepada Allah agar menghentikan hujan. Nabi memenuhi permintaan para sahabat. Dia mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkan hujan di atas bukit-bukit, gunung-gunung, lereng-lereng, dan lembah-lembah tempat tumbuhnya pepohonan. Hujan pun berhenti. Orang-orang keluar dari rumah dan berjalan-jalan di bawah sinar matahari. Kemudian Nabi berdoa, Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. itulah salah satu mukjizat Nabi Muhammad, mampu menurunkan dan menghentikan hujan. Dan Nabi mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri hujan yang turun, karena hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.